Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar ADM dari kelas PAI 3C kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi, yaitu konsep dasar dan belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sandrock dan Newson mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Sedangkan Robert mendefinisikan belajar dalam 3 pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dalam kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dan lingkungannya. Yang kedua, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar bagian A, perubahan tingkah laku secara sadar. Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, menyadari pengetahuannya bertambah, oleh karena itu perubahan yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar termasuk dalam pengertian belajar. B. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar membaca, ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat membaca menjadi dapat membaca. Perubahan ini akan berlangsung terus-menerus sampai kecakapan membacanya menjadi cepat dan lancar. Bahkan dapat membaca berbagai macam bentuk tulisan maupun berbagai tulisan di beragam media. C. Perubahan positif dan aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan perubahan bersifat aktif berarti perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi karena sendirinya, karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. D. Perubahan bersifat permanen. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap. Misalnya, seorang anak dalam bermain sepeda setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan makin terus berkembang jika terus dilatih. E. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Adanya tujuan yang dicapai oleh perilaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, belajar mengetik. Sebelumnya telah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik. F. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami
perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.